Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 3, consisting Rindi Aisyah Setiawati, Lutfi Nur Aziza, Maharani Miftahul Nuha, and Desi Safitri Nurdiana will present the result of our observation at MTSN for Sragen, especially in class 8H. Here there are also some material that we will present, including about definition of classroom management, the importance of classroom management for ILT, creating conducive and managing classroom environment for ILT. The result of observation and the first material will be presented by Desi Safitri. Jadi untuk hasil dari observasi kami pada kelas 8H di MTSN 4 Sragen, untuk opening activity, yang pertama, guru memasuki kelas, lalu seluruh siswa kelas 8H telah bersiap di tempat duduknya, dan guru memulai membaca Al-Quran diikuti dengan siswa, dan selanjutnya guru memimpin untuk menyanyikan Mars MTS, lalu siswa juga ikut mengikuti dengan menyanyikan Mars MTS. Lalu guru menanyakan keadaan siswa dengan menanyakan apa kabar, like how are you, dan siswa menjawab guru dengan memberikan umpan feedback seperti I'm fine, thank you. And then setelah itu guru mengecek kehadiran siswa satu persatu. Dan yang terakhir, guru mereview material yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dan siswa juga memberi respon. Next. Untuk main activity, guru mulai menjelaskan materi tentang cause and effect, dan diikuti dengan siswa yang mendengarkan dan memperhatikan penjelasan oleh guru. Siswa juga mencatat poin-poin materi yang diberikan. Dan di sela-sela penjelasan materi, guru juga memberikan beberapa pertanyaan seputar materi kepada siswa untuk mengecek pemahaman siswa. Beberapa siswa juga aktif menjawab pertanyaan tersebut. Lalu, guru juga menyisipkan lelucon-lelucon kecil di sela penjelasan, dan terkadang beberapa siswa laki-laki juga membalas lelucon tersebut agar suasana pembelajaran terasa lebih menarik. Setelah selesai membahas materi, guru mulai memberikan tugas dengan membentuk kelompok diskusi. Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal yang ada di buku berupa matching answer, dan siswa mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang jawabannya. Dan setelah berdiskusi, guru meminta siswa untuk merepresentasikan jawabannya di depan kelas dengan menuliskan jawabannya di papan tulis. Next. Nah, untuk closing activity, setelah siswa berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian mereka menuliskan hasil diskusi mereka di papan tulis. Lalu guru mengecek jawaban dari masing-masing kelompok dan berdiskusi bersama, dan siswa memperhatikan dengan seksama. Setelah selesai membahas jawaban diskusi, guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa. Lalu untuk terakhir, guru menutup pelajaran dengan membaca atau mengucapkan hamdalah bersama, kemudian mengucapkan greetings, dan siswa merespon greetings tersebut. Next. Nah, untuk fasilitas di kelas 8H, untuk kondisi fasilitasnya cukup baik, di mana di dalam kelas terdapat papan tulis dalam kondisi bersih dan dengan jarak yang cukup baik sehingga dapat terlihat sampai ke bangku belakang. Lalu kondisi kelas 8H juga sangat bersih, di mana meja serta kursi tertata rapi. Jendela di kelas juga dibiarkan terbuka agar udara bisa masuk, dan kelas mendapatkan pencahayaan yang baik. Di belakang kelas juga ada beberapa alat kebersihan siswa, serta beberapa dekorasi kelas yang cukup dan tidak terlalu agar dinding kelas terlihat bersih.
Di dinding belakang juga terdapat sebuah jam. Nah, untuk sayangnya hanya ada satu kipas dan letaknya di samping kiri. Dan juga tidak ada LCD di dalam ruangan kelas. Next. Lalu materi yang selanjutnya yaitu Definition of Classroom Management. Classroom management is a term used by teachers to describe the process of ensuring that classroom lessons run smoothly despite disruptive behavior by students. Classroom management is closely linked to issues of motivation, discipline, and respect. Classroom management is one of the most important roles played by teachers because it determines teaching success. The management of classroom is a process that includes different activities done by teacher and student alike, but also teaching subjects that have to be aligned with both the needs and abilities of the students, and the previously established teaching goals. Oke, materi selanjutnya ada the importance of classroom management. Lanjut. Several of the importance of class management. Number one, encouraging students to develop their behavior according to learning objective. Number two, helping students stop their behavior that diverted for the learning objective. Number three, control student and learning tools, a fun learning atmosphere to achieve learning goals. And the last, fostering good interpersonal relationship between teacher and student, so that learning activities become effective. Jadi pentingnya manajemen kelas itu yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Selanjutnya, the purpose of classroom management. Yang pertama ada realizing classroom situation and condition, but as learning environment and as a study group that allows students to fully develop their abilities possible. Number two, eliminate various obstacles that can hinder the realization of teaching and learning interaction. Number three, provide and organize learning facilities and furniture that support and enable students to learn according to the social, emotional, and intellectual environment of students in the classroom. And the last, fostering and building according to social, economic, cultural background, and individual characteristic. Jadi di sini ada tujuan dari pengelolaan kelas. Yang pertama, ada mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, ada menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Selanjutnya, ada nomor 3, ada menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang terakhir, ada membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Materi yang ketiga adalah creating conducive. Our view is that learning is socially situated and created. This means that students cannot
be successful on their own, they need the support of all the different role players in the learning context. Next. Three benchmark of effective educational practice. Number one, creating a sportive and caring school environment. Number two, enriching educational experiences. Number three, interaction, active, and collaborative learning. Next slide. Yang A, creating a sportive and caring school environment. A sportive environment means that the institution is committed to put its students first, thereby demonstrating that they care about the students as human beings. Listening to students is an important part of creating trust and respect, and engaging regularly in the regard will enable institutions to know how they can support and assist their students more effectively. Jadi, yang A itu menciptakan lingkungan sekolah yang suportif dan peduli. Lingkungan yang mendukung berarti institusi yang berkomitmen untuk mengutamakan siswanya. Dengan demikian, menunjukkan kepedulian terhadap para siswa tersebut. Mendengarkan siswa adalah bagian penting untuk menciptakan kepercayaan dan rasa hormat dan terlibat secara teratur, dan untuk mengetahui bagaimana cara dapat mendukung dan membantu siswa mereka secara lebih efektif lagi. B. Enriching educational experiences. When students feel safe, supported, and appreciated, their learning experiences will be enriched and positive. A supporting learning environment will go a long way to establish positive and meaningful educational experiences for the students, which in turn will help the students to integrate academically to the school environment. Enriching educational experiences also mean that all the teachers take a keen interest in their students' everyday activities and are therefore mindful of all the things that students have to deal with. Jadi yang B itu memperkaya pengalaman atau memperbanyak pengalaman pendidikan. Lingkungan belajar yang mendukung akan sangat membantu dalam membangun pengalaman pendidikan yang positif dan bermakna bagi siswa, yang pada gilirannya akan membantu siswa untuk berintegrasi secara akademis dengan lingkungan sekolah. Memperkaya atau memperbanyak pengalaman pendidikan juga berarti bahwa semua guru juga mengambil minat dalam kegiatan sehari-hari siswa mereka, dan oleh karena itu memperhatikan semua hal yang harus dihadapi oleh siswa. C. Interaction, active, and collaborative learning. When teachers create opportunities for students to work together and
group projects and problem-solving strategies, it will allow students to learn from each other. Active and collaborative learning will provide the students with opportunities to become self-regulation students who will take control of their own learning. Active and collaborative learning suggests that teachers understand and know that learning should be student-centered and that students learn from one another. Yang C itu interaksi, pembelajaran aktif, dan kolaboratif. Pembelajaran aktif dan kolaboratif akan memberikan kesempatan pada siswa untuk menjadi siswa yang mengatur diri sendiri yang akan mengendalikan pembelajarannya sendiri. Pembelajaran aktif dan kolaboratif menunjukkan bahwa guru memahami dan mengetahui bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa dan bahwa siswa belajar. Materi selanjutnya mengenai Managing Classroom Environment or ILT. Several things that should be paid attention in managing an effective class. First, a classroom is a system which is organized of a certain purpose, completed with tasks, and led and also directed by a teacher. 2. A teacher is a tutor and model for all of students in the classroom. 3. A group of work in the classroom has a certain attitude which is sometimes different with the other group or individual. Therefore, all of group works in the classroom need to get attention. Next, a positive influence should be developed and negative influence should be gained by a teacher through giving guidance. The teacher ability, which more increasing in managing the individual in a group work, will much increase the individual satisfaction in the classroom. And the last, the group work structural, the way of group work communication form, and the unity of group work is determined by a teacher's ability as an unbiased symbol in the classroom. Jadi, dalam pengelolaan kelas itu mengacu pada beberapa segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya guru dalam mengatur kelas, waktu, ruang, dan bahan pelajaran bagi siswa. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas yang efektif. Di antaranya adalah, kelas adalah suatu sistem yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu, dilengkapi dengan tugas-tugas, dan dipimpin serta diarahkan oleh seorang guru. Selanjutnya, guru adalah tutor dan model bagi semua siswa di kelas. Kerja kelompok di dalam kelas memiliki sikap tertentu yang terkadang berbeda dengan kelompok atau individu lainnya. Oleh karena itu, semua kerja kelompok di dalam kelas perlu memperhatikan perhatian. Keempat, kerja kelompok di dalam kelas sangat berpengaruh bagi seluruh individu sebagai anggotanya. Pengaruh positif harus dikembangkan dan pengaruh negatif harus dibendung oleh seorang guru melalui pemberian bimbingan. Kemampuan guru yang semakin meningkat dalam mengelola individu dalam kerja kelompok akan semakin meningkatkan kepuasan individu di dalam kelas. Dan yang terakhir, struktur kerja kelompok, cara komunikasi kerja kelompok terbentuk, dan kesatuan kerja kelompok ditentukan oleh kemampuan seorang guru sebagai simbol pemersatu di dalam kelas. The factors to consider in managing class ada effective instruction, setting and implementation rules, managing intervention, feedback of intervention, and classroom environment. Effective instruction yaitu guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan kelas dan berkewajiban untuk menata kelas dengan baik agar siswa dapat merasa nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kemampuan profesional dan baik yang dilatih agar mampu memberikan instruksi dan mengelola kelas yang efektif dan mendapatkan prestasi yang lebih baik dalam pembelajaran bahasa Inggris.
Nah, dalam konteks pembelajaran di kelas, cenderung terdapat beberapa siswa yang tidak siap belajar, sehingga dapat mengganggu konsentrasi teman sekelas lainnya. Hal ini dapat mengganggu jalannya pembelajaran. Maka, sebagai seorang guru, hendaknya memiliki kemampuan untuk mengkondisikan, merespon, dan mereaksi siswa agar siap belajar dan tidak mengganggu konsentrasi siswa lainnya, sehingga pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan efektif. Selanjutnya ada setting and implementation rules, yaitu menetapkan sebuah peraturan dan melaksanakan aturan di dalam kelas. Nah, biasanya di dalam kelas itu terdapat sebuah aturan yang mengatur perilaku siswa dan diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Saat menyiapkan aturan kelas, biasanya siswa dan guru berdiskusi untuk membantu siswa berperilaku dengan tepat. Contoh-contoh beberapa aturan yang ada di kelas biasanya dilarang mengunyah permen karet saat kegiatan belajar mengajar, dilarang menyalakan handphone pada saat kegiatan belajar mengajar, dipersilahkan membuka handphone apabila diminta oleh guru, mematuhi dan melaksanakan jadwal piket, serta dilarang makan dan minum selama pembelajaran. Air putih diperbolehkan. Nah, penerapan aturan kelas ini harus diikuti oleh semua anggota kelas tanpa terkecuali. Biasanya, dalam suatu peraturan terdapat beberapa hukuman bagi siswa yang tidak memenuhi peraturan tersebut. Hukumannya bisa berupa teguran atau denda berupa uang. Lalu, ada managing intervention, mengelola intervensi. Terjalinnya komunikasi antara guru dan siswa dapat memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas yang efektif adalah fungsi hubungan guru-siswa yang baik serta hubungan siswa dengan siswa. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa diyakini akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Nah, ada beberapa saran tentang cara guru berkomunikasi secara efektif, diantaranya pembicaraan alternatif tentang keadaan siswa, jangan menilai siswa atau kepribadian siswa karena dapat merendahkan martabat siswa, menghilangkan kekerasan dengan mengajak kerjasama dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertindak secara mandiri, memberikan bimbingan bukan sebuah kritikan, hindari pertanyaan dan komentar yang dapat menimbulkan kemarahan, dan lain sebagainya. Lalu ada feedback of intervention. Pemberian umpan balik adalah pemberian informasi kepada siswa tentang hasil belajarnya. Konsep kunci pemberian umpan balik dalam pengajaran bahasa di kelas adalah dapat mengatur sesi umpan balik kelompok kecil di mana guru dan siswa dapat memberi dan menerima umpan balik di kelas dan pembelajaran mereka. Pembelajaran yang akan membutuhkan pelatihan adalah bagaimana saling memberi umpan balik, serta umpan balik yang bersifat pribadi atau sensitif sebaiknya diberikan kepada peserta didik dalam pertemuan individu dan tidak di depan seluruh kelas. Yang terakhir ada classroom environment. Nah, ruang kelas yang efektif adalah kelas yang berjalan lancar dengan sedikit gangguan dan memaksimalkan peluang siswa. Untuk menghindari banyaknya gangguan dan untuk memungkinkan pergerakan teratur, ada beberapa kunci tata letak ruang yang baik. Yang pertama itu ada membuat daerah lalu lintas tinggi bebas dari kemacetan. Pastikan bahwa siswa dapat dengan mudah dipantau oleh guru. Pastikan bahan ajar dan peralatan siswa yang sering digunakan mudah diakses. Pastikan bahwa siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dari seluruh kelas. Selanjutnya ada things that need to manage the classroom well. Yang pertama ada teacher's plan, classroom curriculum to facilitate students to use English. Ada making wise choices about the most effective instructional strategies. Dan yang terakhir ada organizing the classroom. Teacher's plan, classroom curriculum to facilitate students to use English. To make the English classroom run effectively before the lesson starts, the teacher should make a good planning. This plan can facilitate students to use English in learning process. Lalu ada making wise choices about the most effective instructional strategies. Teachers have the ideal opportunity to monitor students' academic progress as well as vary their instructional strategies to suit the needs of all students.
Dan terakhir ada organizing the classroom. To make a teaching and learning process run smoothly and effectively, an organizing classroom is important. The most important thing is the seating. It is affecting the student in the classroom. Nah, dalam strategi belajar itu biasanya guru memiliki strategi belajar yang berbeda. Ada dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, seorang guru dapat memberi strategi diskusi di dalam kelas. Dalam strategi diskusi, guru harus menyusun materi pertanyaan atau masalah yang harus dipecahkan. Lalu guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, memberikan masalah yang harus dipecahkan, dan siswa berdiskusi bersama temannya, memecahkan masalah tersebut, lalu dipresentasikan di depan kelas. Material relationship with the result of observation. Encouraging students to develop their behavior according to learning objective. In the class HH MTSN per second, the teacher manage the class well, so that students are easily controlled even though there are still a few students who make noise. The teacher manage the class by giving warning to students who make noise, so that students can be controlled again and learning can run effectively again. The teachers can create an interesting learning atmosphere by making jokes during lesson, so that students feel interested in the classroom. In class H and SN per second, the teacher understands exactly the material that will be presented. The teacher explained it not only sticking in the textbook, but exploring it more and also writing in on the whiteboard, so that students can take notes. While explaining, the teachers also ask questions to students so that the class can alive. Students also actively answer the teacher's question. In class HH and TSN per second, the teacher chooses a discussion strategy in class. In class HH and TSN per second, the seating arrangement is set as one table for two people facing the whiteboard in front. The class looks clean and bright enough so that learning activities become comfortable. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami, pengelolaan kelas di kelas 8H MTSN 4 Sragen cukup efektif. Terjadinya interaksi antara siswa dan guru tanpa ada kecanggungan. Dalam membuat kelas kondusif, guru menggunakan bahasa yang menyenangkan dan cukup efektif sehingga tidak membuat siswa tertekan. Sehingga siswa menjadi aktif saat menjawab pertanyaan guru. Dalam mengelola jalannya kelas, guru memilih strategi diskusi di kelas. Pembelajaran aktif dan kolaboratif akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi siswa yang mengatur diri sendiri yang akan mengendalikan pembelajaran sendiri. Di kelas 8H MTSN 4 Sragen, pengaturan tempat duduk diatur satu meja untuk 2 orang menghadap papan tulis di depan. Kelasnya cukup bersih dan terang sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman. Kami rasa cukup presentasi untuk kelompok 3. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di Telegram. Kami kelompok 3 ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman selama presentasi. Semoga materi ini bisa berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.